Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ini ada mahasiswi dari UPN Jawa Timur. Kita akan membuat pupuk organik cair atau POC Biokohe. Kita sebut dengan Biokohe karena komponen utamanya adalah kohe atau kotoran hewan dan bermacam-macam mikroba yang bisa meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga kesehatan tanaman. Dibandingkan dengan POC pada umumnya, Biokohe memiliki beberapa keunggulan, antara lain kandungan unsur haranya lengkap, lebih cepat diserap tanaman, dan mengandung hormon tubuh. Biokohe juga bisa meningkatkan mikroorganisme tanah sehingga membantu pelarutan dan penyediaan unsur hara untuk tanaman. Mikroba yang dikandung oleh Biokohe ini juga mampu menghambat dan melawan penyakit yang menyerang tanaman, dan proses pembuatannya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 1 sampai dengan 3 hari dan lebih aman. Oke, untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara aplikasinya, mari kita ikuti video ini hingga selesai. Di dalam membuat POC ini digunakan beberapa alat. Yang pertama, wadah air. Kali ini kita menggunakan drum berisi 75 liter. Kedua, aerator kecil yang biasanya digunakan untuk akuarium. Fungsinya adalah untuk menyediakan oksigen selama proses pembuatan POC supaya mikroba yang dimasukkan bisa berkembang secara optimal. Kemudian nutrisi dalam Biokohe bisa larut lebih cepat, dan untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang bisa membahayakan kesehatan. Bakteri anaerob contohnya Salmonella dan bakteri coli. Jadi hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita. Ketiga, karung goni. Kita bisa menggunakan karung apapun sebagai wadah kohe asalkan air bebas keluar dan masuk karung. Yang keempat adalah batu yang kita gunakan sebagai pemberat untuk kohe dan pemberat selang. Yang kelima adalah tali yang digunakan untuk mengikat batu dengan ujung selang dan untuk mengikat karung. Bahan-bahan yang digunakan, pertama kohe atau kotoran hewan. Bisa menggunakan kotoran hewan apapun asalkan sudah benar-benar menjadi pupuk atau sudah dikomposkan. Jumlahnya sekitar 1/3 dari isi drum yang kita gunakan. Kedua adalah air cucian beras sebanyak 2/3 dari isi drum. Kita gunakan air cucian beras karena kaya karbohidrat, protein, dan mineral yang dibutuhkan dan penting untuk perkembangbiakan mikroba, serta mengandung vitamin B yang baik untuk tanaman dan mudah didapat. Ketiga, mikroorganisme lokal atau mol sebanyak 250 hingga 500 mili. Bisa juga kita gantikan dengan pupuk hayati. Kali ini kita menggunakan mol buatan sendiri dari bonggol pisang karena mengandung bermacam-macam mikroba yang menguntungkan, seperti mikroba penghasil hormon, pengikat nitrogen, pelarut fosfat, perombak bahan organik, dan mengandung hormon giberellin serta sitokinin dan unsur hara. Keempat, molase sebanyak 500 mili. Bisa kita gantikan dengan gula putih atau gula merah sebanyak 250 gram. Fungsinya sebagai sumber karbon yang mudah tersedia untuk perkembangbiakan mikroba. Dan yang kelima, terasi sebanyak 100 gram atau tepung ikan. Ini sangat penting sebagai sumber makanan untuk bakteri.
POC dibuat dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, ikatlah batu kecil dengan ikatan yang kuat, serta ikatkan salah satu ujung selang pada batu tersebut, sedangkan ujung selang yang lain dipasangkan pada aerator. Selanjutnya, ujung selang dan batu tersebut masukkan ke dalam drum. Yang kedua, masukkan beberapa batu yang cukup besar ke dalam karung dan tambahkan kohe yang sudah kita siapkan. Lalu ujung karung diikat dengan tali dengan ikatan yang cukup kuat. Setelah itu masukkan ke dalam drum dan ujung tali tersebut diikatkan pada pegangan drum untuk memudahkan kita dalam mengangkat karung tersebut. Tiga, haluskan terasi yang sudah disiapkan menggunakan pisau atau peralatan yang lain. Setelah terasi cukup halus, masukkan ke dalam air cucian beras. 4. Tambahkan mol dalam air cucian beras yang sudah ditambah terasi, lalu diaduk. Kelima, tambahkan molase, lalu aduk hingga semua bahan yang ada di dalam menjadi larut dan tercampur rata. Yang keenam, masukkan larutan tersebut di dalam drum. Tambahkan air cucian beras hingga batas 10 cm di bawah permukaan drum. Ketujuh, angkat dan tenggelamkan karung secara berulang-ulang untuk mempercepat pelarutan nutrisi biokohe. Lalu nyalakan aeratornya dan biarkan di tempat yang teduh dan tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung, supaya mikroba yang dihasilkan menjadi lebih optimal serta kualitas POC lebih tinggi. Pada saat biokohe mengeluarkan busa paling banyak, biasanya 1 hingga 3 hari dari proses pembuatan. Ini menunjukkan bahwa populasi mikroba di dalam POC tersebut adalah paling tinggi, dan ini POC harus segera kita gunakan karena kalau kita tunda populasi mikrobanya bisa turun kembali. POC biokohe bisa diaplikasikan pada semua tanaman, baik tanaman pangan, tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Aplikasinya bisa dilakukan melalui daun atau disemprotkan, dan juga bisa diaplikasikan melalui tanah atau disiramkan. Jika diaplikasikan pada daun, 1 liter biokohe bisa diencerkan dengan air menjadi sekitar 10 liter. Sedangkan jika diaplikasikan pada tanah, 1 liter biokohe bisa diencerkan dengan air menjadi sekitar 20 liter. Cukup sekian dulu. Jangan lupa mengikuti video-video saya selanjutnya. Semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat, dan salam sukses.